Jadi begini ya, mertua itu, dengarkan semuanya. Mertua itu menjadi mahram kepada kita bimujarradil aqdi. Sekedar akad. Artinya apa? Ketika kita akad nikah dengan anaknya, aku terima nikahnya Fatimah binti Lamri dengan mas kawin 10.000, apa 10.000 tunai misalnya, sudah sah ya. Ketika sudah akad nikah, maka orang tua dari istri itu namanya mahram selamanya, sekalipun belum hubungan suami istri. Yang penting akad nikah saja, bimujarradil aqdi namanya. Jadi ibunya itu sudah mahram. Apa mahram itu? Haram nih nikah. Sudah haram nikahin ibunya mertuanya itu ya. Dan wudu tidak batal sudah itu. Jadi ketika kita nikah dengan orang, dengan perempuan, sekalipun belum hubungan suami istri ya, tiba-tiba habis nikah hanya meninggal istrinya, belum sempat hubungan suami istri atau dicerai lagi, itu ibu mertuanya itu tetap mahram namanya. Apa mahram? Haram nih nikah. Wudu tidak batal itu selamanya ya. Seperti itu. Itu namanya mahram, masuk kepada mahram ta'bid. Kemahramannya sebab musyaharah namanya. Sebab hubungan musyaharah. Dan kemahramannya itu bimujarradil aqdi. Hanya sekedar akad saja. Beda dengan anak tiri. Perhatikan. Kalau anak tiri, ada orang misalnya Lutfi ini, nikah dengan seorang wanita yang cantik misalnya. Wanita itu punya anak. Punya anak cantik juga misalnya anaknya misalnya. Nah, berarti anaknya si wanita itu kan anak tiri namanya ya. Nah, kalau ada orang nikah dengan perempuan wanita janda punya anak, maka ketika nikah dengan ibunya itu, sebelum dia hubungan suami istri dengan ibunya, maka anaknya masih belum mahram. Artinya boleh dia pindah ke anaknya itu. Ya, sebelum ternyata kok ibunya anaknya lebih cantik misalnya, pindah ke anaknya, gak jadi sama ibunya, itu boleh. Sebelum hubungan suami istri. Kalau sudah nggak boleh. Kalau sudah hubungan suami istri nggak boleh. Artinya kalau urusan anak tiri itu dia menjadi mahram ketika ibunya sudah digauli. Beda dengan mertua. Kalau mertua sebelum sekalipun belum digauli istrinya, yang penting udah akad, itu mertua sudah masuk kepada mahram. Ngerti ya? Nah, ini kadang-kadang terjadi di kampung-kampung yang nggak ngerti. Kayak tadi ditanyakan siapa itu, apa itu. Harus kita terangkan, harus kita jelaskan. Oke, bagus. Siapa lagi yang menanya? Ya, Lutfi. Kalau misalnya ninggalin kodok, ninggalin sholat dulu gitu, terus modal sholatnya kapan? Ya, untuk tata cara kodok itu ya, tata cara kodok itu sebetulnya ketika ingin langsung dikodok. Ya. Ketika ingin langsung dikodok. Nah, kalau misalnya begini, kamu nggak sholat duhur, ya, lalu ke asar kamu baru ingat atau apa ya, baru mau sempat sholat. Nah, bagaimana cara mengkodok itu? Tata caranya itu duhurnya dulu disolatin, baru sholat asar. Tapi dengan catatan kalau waktu asar masih luas, Jadi kalau masih luas, yang kodoknya dulu itu dikerjakan, baru sholat adanya. Itu caranya ya. Nah, kecuali kalau mainnya kamu baru ingat atau baru sempat, kamu dia asar udah mau habis, udah mau selesai, ya, ketika itulah maka asarnya dulu dikerjakan, baru kodok duhur. Ya. Tapi kalau waktunya masih luas, maka yang kodok itu dikerjakan dulu, ya. Baru setelah itu sholat asarnya. Atau begini, ketika asar tiba-tiba ada orang berjamaah sholat asar. Nah, kalau seperti itu juga asar dulu, ikut berjemaah dulu. Baru setelah ikut berjemaah asar, duhurnya dikodok. Ngerti ya? Dan itu boleh. Sekalipun kamu selesai sholat asar, itu masih boleh sholat yang lain karena ada sebab apa? Sebab mengkodok. Ngerti ya? Jadi tata cara kodok itu ialah kalau waktu masih luas, yang kodok itu dikerjakan dulu, baru yang sholat yang ada namanya, yang bukan dikodok ya. Tapi kalau waktunya disempit, maka langsung sholat ada. Setelah itu kodoknya disolatin. Ngerti ya? Oke, bagus. Siapa lagi? Kodoknya berarti waktunya kapan aja, Ustaz? Iya, sebetulnya kodok itu segera. Iya, segera. Waktu zuhurnya baru itu. Kenapa? Kan misalkan ninggalin sholat zuhur, terus kodoknya harus zuhur juga. Oh tidak. Tidak, ketika ingat ya. Ketika sempat. Kalau sempat asar langsung asar. Jangan nunggu besok ya. Dosa.
Jangan nunggu besok. Kan karena duhur yang lalu mau dikodok besok duhur, tidak boleh. Ya. Ketika sempat asar langsung asar itu dikodok. Sempat maghrib langsung maghrib dikodok. Ya. Gitu ya. Dan tata caranya tadi itu yang kodok sholat dulu kalau masih waktu masih luas. Ya. Oke, bagus. Siapa lagi? Ayo lagi. Ada waktu 2 menit. Hah? Ya, sama ya. Kodok subuh juga sama. Ketika ingat langsung kodok ya. Jangan nunggu duhur. Ya. Ada orang. Begini. Kalau misalnya kamu nggak bangun nih subuh, tapi nggak ada yang bangunin memang. Atau ada bangunin kamu betul-betul ngantuk, betul-betul kebablas lah. Tiba-tiba pas matahari terbit bangun ya, itu langsung sholat subuh itu. Boleh langsung, wajib malah seperti itu. Jangan nunggu duhur. Ya, ketika ingat langsung dikodok, ya, seperti itu ya. Atau sholat duhanya bareng dengan duha. Kodok dulu baru sholat duha. Jangan nunggu besok. Kalau nunggu besok, kalau kamu meninggal belum sempat dosa ya. Ada yang pernah balas subuh nggak? Ada. Pernah apa sering? Di rumah ya. Ya di rumah sering, di sini jangan. Saya sekarang nggak pernah naik ke atas, nggak pernah bangunin. Kenapa?